Setelah melihat penampilan Fikayo Tomori, Chelsea akui penyesalannya. Keberadaan sosok Marina Gravsokaya menjadi salah satu kunci penting Chelsea dalam berburu transfer. Wanita kelahiran 13 Januari 1975 itu kini dipercaya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Chelsea. Berbagai gebrakan manuver transfer ciamik berhasil dilakukan Chelsea berkat aksi di balik layar Marina. Sebagaimana misal keberhasilan Chelsea memulangkan Romelu Lukaku tak lepas dari peran wanita cantik asal Rusia tersebut. Terlepas dari berbagai kesuksesan Chelsea berburu pemain dalam beberapa tahun terakhir, ada satu kesalahan langka bernilai fatal yang kemungkinan telah dilakukan Marina dan Chelsea. Kesalahan itu yakni soal keputusan Chelsea menjual secara permanen salah satu mantan bek potensialnya Fikayo Tomori. Dilansir Express, Chelsea memang terlihat tidak banyak melakukan salah dalam hal negosiasi transfer. Berbagai langkah cerdik mampu dilakukan Chelsea baik saat membeli maupun menjual pemain. Akan tetapi, keputusan untuk menguangkan Tomori menjadi salah satu hal yang paling berpeluang disesali. Performa impresif Tomori semenjak dibuang Chelsea ke AC Milan bisa menjadi kesalahan langkah yang dilakukan oleh Marina. Kegemilangan pemain didikan Chelsea itu sangat terlihat ketika AC Milan bertanding melawan Liverpool di pekan perdana Liga Champions dini hari tadi. Meskipun timnya harus kalah, Tomori menjadi salah satu dua nama yang layak mendapatkan pujian tinggi selain Mike Maignan. Liverpool bisa saja mencetak lebih banyak gol jika Tomori tidak melakukan berbagai blok krusial untuk menahannya. Bakat Tomori sempat terlihat ketika ia menjadi pemain muda yang kerap kali diandalkan Chelsea era Frank Lampard. Tomori mampu mencatatkan beberapa performa yang cukup impresif bersama skuad Chelsea. Ia melakukan cukup banyak hal dalam membantu performa Chelsea di Liga Champions dan Liga Inggris. Hanya saja, keberuntungan kurang berpihak kepada Tomori yang memiliki musim sulit pada paruh kedua. Tomori kehilangan tempat utama setelah mengalami permasalahan cedera yang cukup pelik. Pemain berusia 23 tahun itu pun hanya bermain selama 45 menit di kompetisi Liga Inggris musim lalu. Milan tak lagi jadi tim termuda di Serie A musim 2021-2022. AC Milan tak lagi menjadi klub dengan skuad termuda di Serie A pada musim 2021-2022 ini. Meskipun Juventus dan Inter masih jauh lebih tua ketimbang mereka. Paolo Maldini dan Ricky Massara sangat sibuk sepanjang musim panas ini dengan mendatangkan sejumlah pemain baru untuk membantu proyek klub dan jelas bahwa kedatangan Alessandro Florenzi, Oliver Giroud, dan Junior Masias yang semuanya berusia lebih dari 30 tahun telah mempengaruhi rata-rata usia skuad. Tentu saja, Stefano Pioli kerap mengatakan bahwa perpaduan pemain muda dan berpengalaman yang tepat berperan krusial di kompetisi yang lebih pretusia seperti Liga Champions. Sementara itu, laga Serie A beberapa waktu lalu telah merilis statistik yang menunjukkan rata-rata usia dari berbagai tim di Liga. Rossoneri berada di posisi pertama tahun lalu, namun kali ini mereka hanya menempati urutan ke-6 tahun lalu dengan rata-rata usia 26,2 tahun. Daniel Maldini merupakan pemain termuda dengan usia 19 tahun, sedangkan Zlatan Ibrahimovic menjadi yang tertua dengan 39 tahun. Di ranking tersebut, Spezia berada di posisi puncak dengan rata-rata usia 23,4 tahun, sementara Inter menempati urutan ke-20 dengan rata-rata usia 28,8 tahun. Tim lain, seperti Juventus 27,3 tahun, Atalanta 27,4 tahun, dan Napoli 27,5 tahun, juga berada di kelompok bawah. Allegri ungkap antusiasme Juventus lawan Milan. Bos Juventus Massimiliano Allegri mengungkapkan antusiasnya jelang Big Match Serie A melawan AC Milan Senin dini hari nanti di Turin. Bianconeri sukses mengalahkan Malmo dengan skor telak 3-0 pada hari Rabu dini hari lalu di Liga Champions, namun tampak jelas mereka mengalami kesulitan di Serie A awal musim ini. Akhir pekan nanti mereka akan menjamu Rossoneri yang meski baru menelan kekalahan dari Liverpool telah tampil luar biasa di kancah domestik. Juventus baru mengoleksi 1 poin dari 3 pertandingan liga pertama mereka dan benar-benar mengalami kesulitan. Kemenangan atas Malmo pun sejatinya tidak memberikan pengaruh besar, mengingat dengan segala hormat kepada Swedia, mereka bukanlah lawan yang benar-benar tangguh. Di sisi lain, Milan berhasil mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan di Serie A musim ini dan tampil begitu impresif. Memang hasil dari Anfield memungkinkan akan sedikit mempengaruhi kepercayaan diri mereka, namun pasukan Stefano Pioli masih menjadi favorit untuk duel di Turin nanti. Selepas pertandingan melawan Malmo, Allegri pun berbicara kepada Madrid mengenai laga kontra Rossoneri. Ia pun memuji mereka dan melabeli lawan mereka sebagai tim yang sangat kuat. Kami harus memberi diri kami sendiri sebuah tujuan, mungkin pemberhentian keduanya, yang satu di bulan November, dan kemudian kami akan melihat di mana kami berada pada titik tersebut. Milan adalah tim yang sangat tangguh dan mengalami momen antusiasme, itu harus menjadi stimulus bagi kami, ujar Allegri.
Pioli kabarkan ruang ganti AC Milan usai timnya tumbang oleh Liverpool. Stefano Pioli mengabarkan kondisi ruang ganti AC Milan setelah tersungkur oleh Liverpool di babak penyisihan grup Liga Champions 2021-2022. Bentrokan antara AC Milan dan Liverpool di Stadion Anfield pada Kamis kemarin berlangsung dramatis. Tuan rumah yang mendominasi sejak menit awal berhasil unggul 1-0 lewat gol bunuh diri Fikayo Tomori. Ex-pemain Chelsea itu salah mengantisipasi umpan silang yang dikirim Trent Alexander-Arnold di area pertahanan AC Milan. The Reds dapat kesempatan untuk menambah kedudukan lewat gol penalti Mohamed Salah. Sayangnya, ia hanya ditunjukkan jadi eksekutor gagal menuntaskan tugasnya setelah sepakannya dibaca Mike Maignan. Kegagalan Mohamed Salah mengeksekusi titik 12 pas memati perlawanan bagi kubu Rossoneri. Tim tamu yang tersulut kemudian menyelamatkan kedudukan lewat anti-rebik. Pasukan Stefano Pioli bahkan sukses comeback melalui Brahim Diaz dan mempertahankan skor di babak pertama dengan keunggulan 2-1. Sayangnya, di babak kedua, AC Milan malah jadi bulan-bulanan Liverpool. Tuan rumah mampu menyamakan skor dan membalikan keadaan lewat gol Mohamed Salah dan juga Jordan Henderson. Skor 3-2 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Kekalahan pahit AC Milan atas Liverpool membuat Rossoneri harus berada di posisi juru kunci grup B setelah pertandingan lain Atletico Madrid dan FC Porto saling berbagi angka. Selepas laga berakhir, entrenador AC Milan Stefano Pioli langsung menggambarkan kondisi anak asuhnya usai menelan kekalahan menyakitkan atas The Reds. Stefano Pioli mengabarkan kondisi ruang ganti AC Milan setelah tersungkur oleh Liverpool pada hari Kamis. Meski menelan kekalahan, Pioli mengabarkan jika anak asuhnya tak meratapi kesedihan yang berlebihan. Alih-alih masih kecewa berat, Pioli mengaku jika Theo Hernandez CS malah termotivasi. Tim termotivasi, kami mengharapkan awal yang kuat dari lawan kami, jelasnya. Seperti biasa, kami mengevaluasi kinerja kolektif dan individu dan situasi yang kami hadapi, tambahnya. Pioli menambahkan jika anak asuhnya cukup kesulitan meladeni pasukan Jurgen Klopp, lantaran permainan gegenpress yang diterapkan Klopp sukses menekan habis-habisan kubu tamu. Hasilnya, belum genap 10 menit berjalan, AC Milan harus tertinggal lebih dahulu lewat gol bunuh diri Fikayo Tomori yang salah mengantisipasi umpan Trent Alexander-Arnold.